Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Andra Hendianto dengan NIM A40120046. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Dika Pradana. Nomor stambuk A40120055. Assalamualaikum dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ibu Trekan Jaya. Stambuk 40120070. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan nomor stambuk A40120050. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devika Said Yusuf, stambuk A40120063. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faida Zoreskia dengan nomor stambuk A40120057. Hai, nama saya Anissa Mentore. NIM A40120078. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas konsep dasar sains SD dengan subbab tumbuhan dikotil. Kali ini kita akan mempelajari tentang tumbuhan dikotil. Nah, mari kita simak. Terdapat banyak sekali jenis tumbuhan yang tersebar di seluruh dunia. Ada yang masih lestari hingga sekarang ini. Namun, ada juga beberapa dari tumbuhan tersebut yang sudah punah akibat perubahan iklim global ataupun ulah tangan manusia. Secara umum, terdapat dua kategori tumbuhan yang berbeda, yakni Gymnosperma dan Angiosperma. Gymnosperma merupakan jenis tumbuhan biji terbuka, yang mana biji tersebut tidak tertutupi oleh buah. Sedangkan Angiospermae merupakan tumbuhan dengan biji tertutup oleh buah. Untuk buah Angiospermae sendiri terbagi lagi ke dalam dua spesifikasi, yaitu monokotil dan dikotil. Nah, untuk saat ini kita akan mempelajari tentang tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil sering sekali disebut sebagai tumbuhan dengan biji berkeping dua. Jenis tumbuhan ini adalah golongan tumbuhan berbunga dengan ciri khas yakni memiliki sepasang daun lembaga atau kotiledon. Daun ini terbentuk di dalam biji sehingga mempunyai sifat mudah terbelah menjadi dua. Ciri-ciri tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil memiliki ciri khas tersendiri yang membuatnya berbeda dengan tumbuhan monokotil. Ciri-ciri yang membuatnya lebih mudah dikenali bahkan oleh orang awam sekalipun. Berikut ini adalah ciri-ciri tumbuhan dikotil. Yang pertama adalah keping bijinya terbelah menjadi dua. Yang kedua, tidak memiliki koleoptil atau pelindung ujung batang dan juga koleoriza atau pelindung akar. Yang ketiga, batang serta akar memiliki kandungan kambium yang berfungsi untuk menyimpan makanan pada tumbuhan dikotil. Yang keempat, mempunyai batang bercabang dengan ruas batang yang tidak beraturan. Yang kelima, mempunyai akar dengan bentuk tunggang. Yang keenam, berdaun majemuk dengan pola daunnya yang cenderung menjari atau menyirip. Yang ketujuh, mempunyai mahkota bunga, kelopak bunga, dan juga benang sari dengan kelipatan 4 atau 5. Yang kedelapan, mempunyai daun yang bertulang sejajar maupun melengkung. Yang kesembilan, pembuluh kayu tapis dan mempunyai lekat yang teratur. Yang 10, pada tumbuhan kaliptrogen, tumbuhan dikotil tidak memiliki tudung akar. Nah, apa-apa saja sih jenis-jenis tumbuhan dikotil? Yang pertama, Euphorbiaceae atau getah-getahan. Nah, yang kedua, Papilionaceae atau kacang-kacangan. Yang ketiga, Solanaceae atau terong-terongan. Yang keempat, Casuarinaceae atau cemara-cemaraan. Yang kelima, Caparaceae. Yang keenam, Malvaceae atau kapas-kapasan. Yang ketujuh, Piperaceae. Nah, ini adalah contoh tumbuhan dikotil. Ada bunga matahari, tomat, dan juga cabai.
Adapun tumbuhan monokotil yaitu tumbuhan monokotil adalah tumbuhan yang memiliki biji berkeping tunggal. Monokotil merupakan salah satu dari dua kelompok besar tumbuhan berbunga. Kelompok yang lainnya adalah kelompok tumbuhan dikotil atau bijinya berkeping dua. Ciri dari monokotil yang paling khas adalah bijinya tunggal karena hanya memiliki satu daun lembaga. Kelompok ini diakui sebagai takson atau bagian dari klasifikasi tumbuhan baik sebagai kelas maupun subkelas dari berbagai sistem klasifikasi yang dipakai secara internasional. Terdapat sekitar 50 sampai 60 ribu jenis tumbuhan monokotil yang telah diketahui. Dari jumlah tersebut, jenis anggrek merupakan suku yang mempunyai anggota paling banyak dengan 20 ribu jenis. Sedangkan padi merupakan suku dengan areal penanaman yang paling luas di dunia. Habitatnya dapat ditemukan di seluruh permukaan bumi manapun. Adapun struktur dan ciri-ciri tumbuhan monokotil. Yang pertama, mempunyai biji tunggal atau berkeping satu. Yang kedua, memiliki berkas vaskuler atau pembuluh angkut, xilem dan floem. Yang ketiga, umumnya tidak memiliki kambium, hanya beberapa saja yang berkambium. Yang keempat, memiliki batang yang biasanya tidak bercabang, berambut halus, dan memiliki ruas-ruas batang yang tampak dengan jelas. Yang kelima, memiliki akar serabut. Yang keenam, ujung akar dilindungi oleh koleoryza dan ujung batang dilindungi oleh koleoptil. Yang ketujuh, kebanyakan memiliki daun tunggal, urat daunnya sejajar dan terdapat pelepah daun. Yang kedelapan, memiliki bunga yang terdiri dari kelopak bunga, mahkota bunga, dan benang sari yang berjumlah 3 atau berkelipatan 3. Adapun contoh tumbuhan monokotil, yang pertama jagung atau Zea maïs sp, yang kedua padi, Aryza sativa L, yang ketiga kelapa, Cocos nucifer, yang keempat tebu, Saccharum sp, yang kelima kelapa sawit, Elais guineacis JAG, yang keenam pisang, Musa sp, yang ketujuh anggrek, Orchidaceae, yang kedelapan vanili, Vanilla flanifolia, yang kesembilan jahe, Zingiber officinale, dan yang kesepuluh kunyit, Curcuma domestica. Itulah penjelasan dari perkembangbiakan dikotil dan perkembangbiakan monokotil. Contoh dan fungsi alat pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan. Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan biologi yang terjadi pada makhluk hidup, yang berupa pertambahan ukuran, yaitu volume, massa, dan tinggi. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan atau tingkat yang lebih sempurna, yaitu kompleks. Salah satu contohnya yaitu perkecambahan. Perkecambahan terjadi karena pertumbuhan radikula atau calon akar dan pertumbuhan plumula atau calon batang. Faktor yang mempengaruhi perkecambahan adalah air, kelembapan, oksigen, dan suhu. Contohnya perkecambahan pada kacang hijau, tipe perkecambahan di bawah tanah atau hipogeal. Epikotil memanjangkan sehingga pluma keluar menembus kulit biji dan muncul di atas permukaan tanah. Contoh dan fungsi alat pertumbuhan dan perkembangbiakan pada hewan. Pertumbuhan dan perkembangan hewan dimulai semenjak fase zigot dari proses pembuahan dan terus terjadi hingga hewan menjadi usia dewasa. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dibagi menjadi fase, yaitu fase embrionik dan fase pasca embrionik. 1. Fase embrionik merupakan pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari zigot hingga terbentuknya embrio sebelum lahir atau menetas. Dalam fase embrionik meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Morula merupakan tahapan pembelahan sel dari satu sel menjadi 2 sel, kemudian menjadi 4 sel, 8 sel, dan seterusnya, sehingga terbentuk kumpulan sel menyerupai buah arbei.
Pada fase morula terdapat dua kutub yang berbeda, yaitu kutub hewan atau kutub fungsional dan kutub vegetal. Dalam kutub fungsional memiliki sel-sel yang berukuran kecil dan akan berkembang menjadi anak hewan. Sementara kutub vegetal memiliki sel-sel yang berukuran lebih besar yang berisi banyak protein, di mana protein tersebut sebagai makanan untuk calon hewan. 2. Blastula. Blastula merupakan tahapan terbentuknya rongga blastocoel di antara kutub fungsional dan kutub vegetal pada tahap akhir dari fase morula. Yang ketiga, gastrula merupakan tahapan akhir blastula, di mana terjadi perpindahan sel dari satu sisi ke arah depan sisi lain, sehingga ruang blastocoel menjadi mengempis, bahkan bisa menghilang, dan terbentuk ruang baru yang disebut gastrocele. 4. Organogenesis merupakan proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari 3 lapisan saat proses gastrulasi. Organ yang terbentuk dari ketiga lapisan tersebut adalah lapisan ektoderm berkembang menjadi rambut, kulit, sistem saraf, dan indera. Lapisan mesoderm berkembang menjadi otot, rangka, alat reproduksi, alat peredaran darah, dan alat-alat eksternasi. Lapisan endoderm berkembang menjadi alat pencerna dan pernapasan. 2. Fase pasca embrionik. Fase pengembrionik merupakan pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai sejak lahir atau menetas hingga hewan itu dewasa. Semua anggota tubuh mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Namun, pertumbuhan dan perkembangan antara bagian tubuh yang lain dengan bagian tubuh lain tidak sama. Ketika alat kelamin telah mampu memproduksi sel-sel gamet, maka fase perkembangan dimulai. Hewan berkembang biak dengan dua cara, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan dengan cara kawin. Perkembangbiakan generatif ini pada hewan ada 3 macam. Yang pertama, vivipar atau beranak. Hewan yang masuk kelompok vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Hewan seperti ini dikenal dengan hewan mamalia atau hewan yang menyusui. Ciri-ciri umum hewan vivipar adalah menyusui anaknya, mempunyai daun telinga, dan tubuhnya ditutupi rambut. Contoh hewan vivipar adalah kambing, sapi, anjing, kucing, kelinci, dan lain sebagainya. Yang kedua, ovipar atau bertelur. Ovipar ini berasal dari kata ovum yang artinya telur. Jadi, hewan yang masuk kelompok ini berkembang biak dengan cara bertelur. Ovum yang dihasilkan oleh induk hewan yang sudah dibuahi oleh sel telur jantan akan menjadi zigot, lalu berkembang sampai menjadi hewan baru. Kemudian induk hewan akan mengeluarkan telurnya. Telur itu kemudian akan menetes menjadi hewan baru. Pembuahan pada hewan ovipar ini ada 2 macam, yaitu pembuahan internal dan eksternal. Ada beberapa ciri hewan ovipar, yaitu tidak menyusui anaknya, tidak punya daun telinga, induk suka mengerami telurnya, dan kebanyakan adalah unggas. Contoh hewan ovipar dengan pembuahan internal adalah ayam, burung, bebek, dan penyu. Sedangkan contoh hewan ovipar dengan pembuahan eksternal adalah ikan dan katak. Yang ketiga, ovovivipar, bertelur dan beranak. Hewan ini memang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Pembuahan terjadi dalam tubuh induk.
Lalu dalam tubuh induknya, telur itu berkembang hingga menjadi hewan baru. Setelah bakal anaknya berkembang sempurna, artinya induknya sudah siap melahirkan anaknya. Telur itu akan langsung menetes, sehingga saat keluar dari induk sudah membentuk anak hewan baru. Beberapa ciri hewan ovovivipar adalah tidak menyusui dan hewan berdarah dingin. Contoh hewan yang termasuk dalam kelompok hewan ovovivipar adalah ikan hiu, kadal, buaya, dan beberapa jenis ular. Contoh dan fungsi alat perkembangbiakan pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada pria. Yang pertama, penis. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Yang kedua, skrotum. Berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Pada skrotum terdapat 2 buah testis. Yang ketiga, testis. Testis adalah alat kelamin bagian dalam. Fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang keempat, epidimis. Merupakan saluran yang keluar dari testis. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Yang kelima, saluran uretra. Saluran uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Perannya adalah sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Yang keenam, vesikula seminalis. Vesikula seminalis merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa atau alkali, fruktosa atau gula monosakarida, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Yang ketujuh, kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih. Fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam. Yang terakhir, kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa. Fungsinya adalah untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Cairan tersebut juga melapisi uretra untuk mengurangi kerusakan pada sperma selama ejakulasi. Adapun sistem reproduksi pada wanita yaitu yang pertama, vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, sekaligus tempat mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Yang kedua, serviks. Serviks merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Yang ketiga, saluran telur atau tuba fallopi atau oviduk. Terdapat sepasang di tiap tubuh perempuan, yaitu di kanan kiri. Oviduk memanjang ke arah samping dari uterus. Fungsinya adalah membawa sel telur dari infundibilum ke rahim. Pada saluran inilah terjadi fertilisasi atau pembuahan. Yang keempat, indung telur. Indung telur merupakan tempat kumpulan sel yang disebut folikel. Di dalam folikel, sel telur atau ovum dikembangkan. Folikel juga menghasilkan hormon perempuan, yaitu estrogen dan progesteron. Yang kelima, rahim. Rahim berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sel sperma. Dinding rahim atau endometrium berperan dalam pembentukan plasenta. Sel telur yang dihasilkan di indung telur disebut juga sebagai ovum. Ovum termasuk ke dalam alechital atau tanpa kuning telur dan mengandung butiran kortikal dan trombosit kuning. Struktur ovum terdiri dari membran vitelin, zona pellucida, dan corona radiata. Membran vitelin adalah selaput tipis transparan yang membungkus sel telur. Sementara itu, zona pellucida adalah membran transparan tebal yang terletak di atas membran vitelin. Corona radiata adalah membran tebal terluar yang dibentuk oleh sel-sel folikel. Kista berisi cairan tempat ovum berkembang dikenal sebagai folikel gravian. Itulah penjelasan materi tentang fungsi alat pertumbuhan dan perkembangbiakan pada hewan. Demikianlah penjelasan materi dari kami, semoga bermanfaat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.